Untuk masalah politik identitas, dua narasumber tadi yang sudah berbicara memang sepakat bahwa politik identitas ya pasti ada. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah digunakan untuk apa? Menguntungkan siapa? Yang tadi Bang Deddy Sitorus pesankan bahwa ya ini bisa untuk digunakan menyerang orang lain. Itu yang kemudian kita harapkan tidak terjadi, Mas Adi. Ya, saya kira memang ada dua wajah ganda dari politik identitas. Satu sisi dia bisa menjelma sebagai sesuatu yang positif, tapi pada saat yang bersamaan politik identitas itu bisa nampak cukup mengerikan dan menakutkan. Politik identitas itu menjadi positif, ya. Kalau kita mengacu pada gerakan-gerakan politik, perubahan sosial di berbagai negara, politik identitas itu misalnya menjelma sebagai sebuah gerakan perempuan ataupun gerakan-gerakan kelompok minoritas, kelompok kulit hitam dan seterusnya dan seterusnya. Di kita politik identitas ini seringkali digunakan hanya mau pemilu. Tapi untuk gerakan sosial, gerakan perempuan, gerakan minoritas itu jarang kita bicarakan. Kenapa saya sebut politik identitas itu adalah suatu hal yang positif? Karena dia tujuannya adalah untuk membebaskan sesuatu yang selama ini dimarginalkan secara politik diperjuangkan di ruang publik. Dan secara alamiah memang kita tidak ada perdebatan apapun, Mbak Putri. Kita datang ke TPS karena misalnya memilih calon tertentu lebih suka karena dia perempuan. Nggak ada soal. Orang datang ke TPS misalnya dia mencoblos karena dia orang Jawa ataupun non-Jawa, tidak ada soal. Atau dia datang ke TPS misalnya kelihatan agamanya lebih bagus ketimbang yang lain, tidak ada persoalan. Itu politik identitas kita selama ini dan tidak ada persoalan apapun. Yang menjadi persoalan adalah ada dua kasus besar tentang politik identitas yang mengerikan dan agak sulit untuk dilupakan oleh orang. Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 itu nyata di depan mata. Bagaimana kita melihat bagaimana di antara tim sukses itu, relawan dan tim pemenangan mengatakan, jangan pilih capres tertentu karena dia tidak didukung oleh ulama. Sementara calon kami dekat dengan ulama. Jangan pilih mereka karena dianggap mengkriminalisasi ulama. Sementara kita adalah dekat dengan ulama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dalam teori komunikasi politik ada yang disebut dengan one to many. Satu sisi politik identitas ini dipakai untuk memuji calonnya sendiri bahwa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang saya kira cukup perfect. Tapi dia juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mendowngrade dan menyerang orang lain. Jangan calon itu karena dia agamanya lemah, karena calon itu karena misalnya agamanya abal-abal. Beberapa waktu yang lalu di media sosial misalnya, muncul wajah ataupun ketika Pak Ganjar Pranowo sholatnya, rukuknya rada-rada kurang ngebungkuk. Itu dibully. Komentar-komentarnya di bawah memang berbau identitas. Bagaimana mungkin seorang Islam yang baik rukuknya tidak benar? Nah itu politik identitas. Bagi saya adalah ketika identitas itu dijadikan sebagai instrumen untuk memuji diri dan kelompoknya gak ada soal. Tapi kalau dipakai untuk menghajar, mendowngrade dan membusukkan orang lain, inilah yang kemudian terjadi pada dua pemilu. Ya, saya sebut Pilkada DKI dan kemudian dalam Pilpres. Memori itu yang sebenarnya takut betul diingat oleh orang akan terulang di 2024. Jadi kalau mau melihat Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, jangan dipersoalkan bagaimana kadar keimanannya. Jangan dipersoalkan apakah dia dekat dengan umat Islam ataupun tidak. Tapi lihat apa yang sudah diperbuat oleh Ganjar misalnya selama jadi gubernur di Jawa Tengah. Apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo sebagai Menhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Makanya saya selalu mengatakan, memilih pemimpin itu bedakan dengan memilih calon imam masjid. Pemilu itu bukan majlis taklim. Bukan memilih orang yang kadar keimanannya lebih oke ataupun tidak. Bagi kita sebagai sebuah demokrasi yang sudah NKRI betul ya. Jadi kita mestinya tutup mata dengan identitas agama, dengan identitas suku, dengan identitas gender. Kalau dia dianggap punya kapasitas, punya kompetensi membuat Indonesia maju, saya kira oke akan dipilih. Karena orang bisa memajukan negara itu bagi saya adalah melampaui batas-batas identitas itu, Put. Orang bisa memajukan bangsa dan negara, tidak kenal agama, tidak kenal suku, dan tidak kenal gender. Jadi siapapun bisa menunjukkan yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira begitu poin saya. Baik, identitas juga masih menguat tentunya, tapi bagaimana kemudian ini agar tidak disalahgunakan oleh semua nanti akan berpartisipasi di pemilu 2024, Mas Hendri? Ya itu bagus Mbak Putri, makanya dari awal kan saya katakan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan politik identitas, terutama reward and punishment dalam politik identitas ya, dengan menggunakan politik identitas tadi. Jadi dari awal kemudian Mas Anies menebarkan ide, gagasan-gagasan untuk kemudian juga dikritisi gitu ya. Sebagai rakyat gitu ya, yang muter-muter silaturahim
itu yang bisa dilakukan oleh Mas Anies, memberikan informasi tentang rekam jejak, kemudian tentang apa yang ingin dilakukan. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan politik identitas seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adi dan Bang Deddy tadi. Mudah-mudahan penyebaran gagasan ini, kemudian adu-adu ide ini bisa terus dilakukan hingga nanti 2024 mendatang. Dan kemudian juga kita tidak terjebak dalam sebuah pragmatisme politik sempit yang mengandalkan atau bertujuan hanya untuk mendapatkan suara. Saya kira apa yang dipertontonkan oleh Mas Anies dengan silaturahim, menyampaikan ide dan gagasan adalah satu hal yang baik, gitu ya, yang bisa juga dipersilahkan juga ditiru oleh para calon presiden lainnya. Semoga aman dan tetap lancar pelaksanaan pemilu hingga 2024 nanti, dan kemudian kita bisa memilih pemimpin kita sebagai sebuah ritual 5 tahunan, Mbak Putri. Ya. Baik, Bang Deddy terakhir, Bang Deddy Sitorus. Ya, saya kira musuh kita bukan politik identitas ya. Musuh kita adalah sektarianisme dalam politik, rasisme dalam politik, diskriminasi dalam politik, primordialisme berdasarkan kedaerahan, ya, dan yang lainnya, SARA. Inilah persoalan-persoalan kita. Ketika kemudian ya politik sektarianisme, primordialisme, diskriminasi itu digunakan, dikemas dalam bentuk identitas, itulah yang mencelaka yang memungkinkan negara ini bubar gitu ya, membuat orang trauma. Tolong dibaca, silakan dibaca pidato 1 Juni Bung Karno. Di situ jelas-jelas ketika beliau mengusulkan supaya negara ini bukan negara berdasarkan agama. Beliau menyatakan bahwa jika ingin supaya mayoritas politik kita diwarnai oleh Islam misalnya, dia mengatakan ya menangkanlah kursi sebanyak-banyaknya dengan cara yang beradab gitu. Nah, ini yang kita harap gitu ya. Dan saya memberikan selamat dulu ini kepada Bang Hensat juga, ini udah jadi juru bicara Anies. Luar biasa ini kawan kita ini, saya kaget juga tadi. Saya berharap benar-benar karena tadi kan Bung Hensat berkata supaya ini pemilu yang fun. Tetapi kan yang saya tangkap dari lontaran ucapan baik oleh Anies Baswedan maupun AHY misalnya digadang-gadang, tidak sama sekali menunjukkan keinginan untuk politik yang teduh dan fun gitu. Tetapi politik yang memang lebih sering ya sekedar benci gitu ya, sekedar rame, sekedar gimmick, sekedar kontroversi untuk mendongkrak yang namanya elektabilitas. Saya percaya kita semua harus sepakat bahwa negara ini harus tetap utuh sampai kapanpun dengan menjaga kebersamaan. Baik. Kompetisi Baik. dalam pemilu itu hal yang biasa, tidak mungkin kita hindari. Baik. Tanpa pemilu kita akan terjatuh dalam republik yang tidak jelas gitu. Jadi Baik. mari kita jalani pemilu yang akan datang ini, pemilihan capres, pemilu legislatif, dan semuanya itu ya dengan cerdas lah gitu. Ya, saya kira itu aja sih titipnya. Baik, Bang Deddy terima kasih, Mas Anies Satria terima kasih, Mas Adi Mari, juga terima Bang kasih Deddy, kita have sudah fun memberikan di pandangannya. Sama Putri. Oke, ditunggu politik hevannya atau pemilu hevannya. Baik, terima kasih semua narasumber. Perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kali ini kami akan kembali esok, jamnya masih sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.